sejak saya jadi pegawai negeri sudah sering saya temui para pemimpin itu yang kecenderungannya ingin dilayani. Pak Bupati KSK ini berbeda, kecenderungannya dia melayani. Makanya ada satu yang saya tangkap dari prinsip hidup beliau itu, bahwa kebahagiaan sejati itu manakala kita mampu memberi tentunya sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang atau daerah ini. Nah, di situ letak kebahagiaan. Jadi manakala kita dilayani, kapan memberinya? Nah, makanya posisi Pak Bupati ini dia ada di antara kita. Jadi bagian dari kita melayani dan bersama-sama. Pak Bupati ini sejak terpilih di periode kedua, beliau belum dapat mobil dinas, masih pakai mobil yang periode pertama sampai sekarang. Kantor-kantor kita itu termasuk kantor bupati tidak pernah direhab. Nah, kenapa? Karena kebijakan politik anggarannya Pak Bupati itu mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan membangun gedung. Kebijakan politik anggarannya Pak Bupati itu adalah membangun atau mendorong sektor-sektor pertumbuhan. Jadi kita mendorong pembukaan jalan baru, peningkatan status jalan dan seterusnya. Jadi kalau membangun gedung berarti yang nikmati ya pegawai yang ada di dalam kan. Tapi kalau membangun jalan, jembatan, mensubsidi pupuk petani, bibit, sapi, nah itu kan berarti ke petaninya. Itu yang mendorong sektor-sektor yang tadi itu yang saya jelaskan. Bagaimana kita semua di Konawe ini merasakan pembangunan itu. Karena pembangunan itu dimulai dari kebijakan politik anggaran, dari sisi APBD, dan dari sisi ekonomi sangat tergantung kebijakan visi Pak Bupati dalam membangun daerah, misalnya tadi dengan mendorong investasi. Di sini yang hebatnya Bupati KSK ini, walaupun wilayah-wilayahnya itu terbatas, tetapi KSK mampu mendatangkan industrinya. Nah, ini yang berbeda dengan wilayah lain. Kalau wilayah lain justru potensinya besar, tapi industrinya tidak ada. Nah, terbalik dengan Pak KSK. Pak KSK walaupun sumber dayanya terbatas, tapi industrinya didatangkan dan terbukti sekarang. Nah, di Morosi berapa banyak tenaga kerja kita yang bisa tertampung, baik yang di Konawe sendiri maupun di dalam provinsi Sultra maupun di wilayah lain. Di sana sekarang kurang lebih paling sedikit 16.000 penduduk yang ada di pegawai yang ditampung. Dan sebentar lagi kita akan mendorong terbentuknya kawasan industri baru di Kecamatan Dota. Nah, di sana dengan nilai investasi kurang lebih 58 triliun, ini akan mendorong wilayah itu menjadi kota baru di wilayah barat kita di Konawe. Dari tiga ini tadi, prinsip dasar otonomi daerah, yaitu pelayanan publik, kemandirian daerah, dan daya saing, inilah yang mendorong makroekonomi Kabupaten Konawe. Jadi pada saat wilayah lain minus, kita masih tumbuh. Kenapa? Indikator yang meningkatkan angka-angka itu, penyumbangnya yang paling besar itu pertama manufaktur dari industri, kedua dari pertanian skala besar, ketiga dari jasa-jasa konstruksi, keempat ya dari aktivitas jasa-jasa keuangan maupun telekomunikasi. Nah, jadi yang kita harap di Konawe ini kita harus melewati 3 fase untuk menjadi daerah yang kuat. Yang pertama itu kemarin kita dan sampai saat ini kita masih ditopang oleh fase keunggulan lokal, yaitu pertanian. Kita lompat lagi ke daerah yang menuju ke daerah yang maju, yaitu daerah yang mengandalkan industrialisasi atau manufaktur. Dan industrialisasi ini kita dorong bukan cuma produksi hulu saja, tetapi sampai ke hilirisasi.
Jadi kalau di Morosi itu kita dulu cuma bisa menghasilkan ferronikel, sekarang kan bisa, harus sampai ke stainless steel. Harus sampai ke stainless steel sebagaimana diharapkan oleh Bapak Presiden. Begitu juga nanti yang ada di Rota. Jadi angka-angka inilah yang akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral di Konawe ini. Pada saat wilayah lain minus, kita positif, sehingga kontribusi Konawe terhadap pertumbuhan rata-rata provinsi itu sangat besar. Jadi bisa kita bilang mungkin hampir 40% kontribusi Konawe terhadap pertumbuhan rata-rata provinsi. Jadi prestasi itu tidak lepas dari tangan dingin kebijakan dari ASK. Dan kita harap situasi seperti ini juga kedepannya makin bagus, terutama untuk Sultra gitu ya.